A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sadaqallahul azim. Kata perempuan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali, sama seperti laki-laki. Ada beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah dan anjuran kepada perempuan. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Di dalam Al-Quran juga dikisahkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Sayyidatuna Hawa untuk mendampingi Nabi Allah Adam alaihissalam. Hal ini menjadikan sosok perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia. Di setiap zaman ada beberapa perempuan yang memiliki kisah hidup yang dapat menjadi tauladan. Salah satu perempuan yang sangat berpengaruh khususnya dalam penyebaran agama Islam tidak lain yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah adalah Ummahatul Mukminin, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini adalah putri dari salah satu sahabat terdekat Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun keempat atau kelima dari tahun kenabian. Jadi Sayyidah Aisyah ini dilahirkan dalam keadaan orang tua yang sudah beriman kepada Nabi, dalam keadaan ayah dan ibu itu orang yang mencintai kepada Rasulullah. Jadi sudah luar biasa Sayyidah Aisyah ini dipersiapkan oleh Allah dari dalam kandungan, itu sudah dilahirkan dari pasangan yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah kecil itu adalah dikenal dengan seorang anak atau seorang gadis yang sangat cerdas, yang sangat memiliki ingatan yang sangat kuat. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah ini pernah mengingat satu ayat Al-Quran yang turun hanya ketika beliau sambil main ayun-ayunan. Kemudian beliau mendengar bahwa ada satu ayat Al-Quran turun dan beliau hafal ayat tersebut. Jadi beliau walaupun tidak serius belajar, orangnya sangat-sangat cerdas. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu ketika berumur 6 atau 7 tahun menurut riwayat, itu dinikahkan atau dikawinkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernikahan beliau ini yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa mimpi, di mana dalam mimpi tersebut beliau mendapatkan malaikat Jibril membawa satu bungkusan seorang perempuan yang dibungkus dengan kain sutra. Kemudian Jibril mengatakan bahwa perempuan yang ada di dalam kain ini adalah
istrimu nanti. Dan ketika dibuka, maka ternyata di dalam itu adalah Sayyidah Aisyah. Dan mimpi ini berulang sampai 3 kali. Nah, lalu sedang main Sayyidah Aisyah, dipanggil oleh ibu beliau. Aisyah, kemari. Nah, Rasul mau melihat kamu, nanti ada Rasul. Oh gitu ya, ibu. Umi Ruman manggil Sayyidah Aisyah. Sini, bertemu dengan Rasul. Karena di situ juga mengandung nanti ada sunnah melihat sebelum laki-laki itu menikahi seorang perempuan. Nah, jadi itu sudah dicontohkan Nabi ketika Nabi melihat Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah dengan Nabi itu memang Sayyidah Aisyah ini dikirim oleh Allah untuk menghibur baginda Nabi. Jadi setelah Amul Husni, tahun kesedihan Nabi itu penuh dengan air mata, ya, penuh dengan kedukaan, ditinggal paman yang paling disayangi, yang paling dicintai. Nah, akhirnya beliau didatangkan oleh Allah melewati malaikat Jibril dalam mimpi, dikirimkanlah Sayyidah Aisyah dalam kehidupan beliau untuk menghibur beliau. Bahkan ketika ditinggal Nabi wafat, Sayyidah Aisyah masih berusia 18 tahun. Masih dibilang remaja kalau untuk ukuran anak zaman sekarang. Jadi pada masa-masa itu juga tidak hanya masalah tentang bagaimana beliau berumah tangga dengan Nabi, tapi itu menjadi rujukan daripada umat Islam. Rumah tangga Nabi itu nanti akan menjadi suri tauladan bagi umat Islam, di mana beliau ini banyak sekali mengajarkan ajaran-ajaran agama melalui rumah tangga beliau dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi panutan bagi semua muslimah di seluruh dunia. Sikap, perilaku, sifat, cara bertutur kata, cara berpakaian, dan cara berpikir, setiap jengkal yang Sayyidah Aisyah lakukan menjadi contoh nyata sosok perempuan solehah yang disenangi Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah menikah dengan Rasulullah, karena beliau adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat kuat ingatan, maka beliau ini adalah salah satu penjembatan pemahaman keilmuan antara Rasulullah SAW dengan umat Islam pada saat itu. Jadi Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu sumber yang paling eksklusif untuk informasi tentang kehidupan Rasulullah SAW, baik kehidupan secara keluarga atau secara pribadi. Karena Sayyidah Aisyah bisa menanyakan langsung untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah, bagaimana itu Nabi minum, bagaimana Nabi makan, tidur, atau beribadah. Bahkan kehidupan romansa keluarga Rasulullah SAW itu terekam jelas dan bisa ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah secara langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah ini juga terkenal dengan kecerdasan otaknya yang luar biasa. Beliau salah satu perawi hadis yang paling banyak, bahkan berada di urutan keempat dari para perawi hadis yang paling terkenal. Jadi beliau berada di bawah Abu Hurairah, di bawah Abdullah bin Umar, di bawah Ibnu Abbas. Beliau nomor 4-nya. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis itu selama beliau bersama dengan Rasulullah, selama berumah tangga dengan Nabi. Kalau menghafal, beliau menghafal lebih dari 10.000 hadis. Yang hadis itu dikembangkan di dalam kitab-kitab hadis yang menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kita sekarang. Karena kalau kita mempelajari, ya, kalau anak-anak tuh belajar tahu itu bagaimana meriwayatkan hadis, wah itu pasti tahulah orang yang bisa meriwayatkan hadis itu harus orang yang sangatlah cerdas. Kapan ditanyakan hadis ini, dia harus bisa jawab. Nah itu syarat daripada salah satu daripada orang yang meriwayatkan hadis. Ini saking cerdasnya Sayyidah Aisyah.
beliau menghibahkan umurnya selama 44 tahun setelah Rasulullah wafat, itu membuka sekolah-sekolah yang dihadiri bahkan oleh para sahabat-sahabat besar, para khulafa ur-rasyidin. Itu banyak yang berguru kepada beliau. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwasanya apabila ada hadis yang kami tidak mengetahui maksud dan maknanya, maka kami akan mendatangi Sayyidah Aisyah dan beliau pasti akan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Begitu juga Sayyidina Urwah, beliau juga mengatakan bahwasanya beliau mengatakan tidak ada perempuan yang paling paham mengenai ilmu kedokteran, ilmu fikih, bahkan sastra yang melebihi daripada Sayyidah Aisyah. Rasul bersabda, "Ana Madinatul Alim wa Aliun babuha." Aku ini kotanya ilmu dan pintunya itu Sayyidina Ali. Nah, saking Sayyidina Ali ini cerdasnya. Akan tetapi ketika beberapa kesempatan di dalam beberapa masalah, Sayyidina Ali juga meminta kepada sahabat, "Is'alu Aisyah." Tanyakan kepada Sayyidah Aisyah, "Fa innaha a'lam minni." Sungguhnya ia lebih tahu daripada aku. Kami ingin sekali santri-santri kami di sini mewarisi daripada sifat-sifat Sayyidah Aisyah. Yang pertama yang paling kita kenali adalah kecerdasan beliau. Jadi wajib kita itu bercita-cita untuk menjadi orang yang cerdas. Tidak boleh ya sudah aku seadanya begini aja gitu, nggak boleh. Ya, jadi kita tanamkan bahwa seseorang hatta itu perempuan itu harus cerdas, harus pandai. Yang mana al-mar'atu imaduddin. Jadi perempuan itu adalah tiangnya agama, imadul bilad, bahkan tiangnya negara. Nah, jadi kalau rusak perempuannya ya rusak negaranya kayak gitu. Habis ini kita Gotroy, Pemandian, dan Sanimah 1 dan sekitarnya. Jadi sehabis ini kita bagi dulu. Untuk yang pian bersepuluh itu WC 5 pian itu untuk kirap. Kemudian Sayyidah Aisyah, sifat beliau yang bisa dijadikan teladan misalnya adalah masalah kesederhanaan beliau. Jadi beliau orang yang sangat sederhana. Rumah yang disediakan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah ketika diminta pindah ke Madinah itu bukanlah sebuah rumah dengan artian sekarang. Rumah itu hanya berupa bilik kecil, kemudian hanya ada di situ hanya ada tikar yang diisi dengan beberapa serabut, kemudian pintunya juga hanya beberapa helai bulu-bulu binatang yang diayam menjadi tirai. Nah, jadi beliau ini hidup sangat sederhana. Kami juga membiasakan santriwati kami untuk hidup dengan sederhana. Misalnya jumlah pakaian yang ada di pesantren ini yang boleh dibawa santriwati itu terbatas. Kemudian juga lemari mereka kecil. Kemudian mereka dibiasakan untuk melakukan memenuhi kebutuhan hidup sendiri, mencuci piring sendiri, mencuci pakaian sendiri, dan kami mengadakan beberapa bimbingan untuk menjadikan mereka hidup lebih sederhana dan mandiri. Seperti misalnya ada bimbingan untuk belajar menjahit, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan keterampilan hidup. Kecintaan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah tetap lebih tinggi kecintaan beliau kepada Allah. Jadi hadis-hadis itu kan ada beberapa sebenarnya yang kalau kita lihat seperti menyudutkan Sayyidah Aisyah. Nah, ketika hadis itu menyudutkan daripada Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah karena amanah beliau ini yang luar biasa, jadi beliau tetap menyampaikan hadis-hadis tadi. Seperti misalnya cemburunya beliau, pernah beliau cemburu dan mengatakan kepada Sayyidah Sofiyah, ya cantik sih tapi gitu, ada tapinya ya. Nah, itu Rasul marah kepada Sayyidah Aisyah, dan itu hadis tetap disampaikan oleh Sayyidah Aisyah karena beliau ini amanah. Rasul mengatakan kepada Sayyidah Aisyah,
wahai Aisyah, omonganmu yang jelek tentang orang lain itu, yang kalau kita sebut sekarang dengan ghibah, nah itu bisa kalau dilempar ke lautan, maka satu lautan itu akan bau bangkai gitu. Dan hadis itu tetap disampaikan, itu amanahnya. Jadi kita harapkan juga santri-santri kita ini amanah ya dalam menuntut ilmu. Kan di sini juga mereka sedang mengemban amanah daripada orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui atas apa yang saudara-saudari kita alami di Gaza, Palestina sana, alangkah baiknya kalau kita mengulurkan tangan dengan beringan hati dan ringan tangan untuk menyisihkan sedikit harta-harta kita untuk mereka yang memerlukan. Kalau kalian berkeinginan membantu mereka, silahkan masukkan sedikit harta-harta kalian ke kotak-kotak yang sudah kami sediakan di depan sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Sayyidah Aisyah itu juga terkenal sebagai seorang perempuan yang sangat dermawan. Jadi pernah diriwayatkan dalam satu riwayat, Sayyidah Aisyah ini pernah didatangi oleh seorang peminta-minta, yaitu seorang ibu dan 2 orang anaknya. Kemudian di rumah beliau itu hanya ada 1 biji kurma. Nah, oleh Sayyidah Aisyah, kurma ini diberikan kepada ibu tersebut, dan kurma ini sama oleh ibu itu dibagi menjadi 2. Jadi walaupun yang ada di rumah itu hanya sebutir kurma, oleh Sayyidah Aisyah itu tetap diberikan. Padahal beliau juga belum tentu ada makanan yang lain. Nah, kita di sini itu juga membiasakan santriwati-santriwati untuk bersifat memiliki empati dan simpati kepada baik anggota keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah yang terkena musibah, atau misalnya ada musibah yang skalanya daerah atau nasional, maka biasanya kita akan memberikan dansos atau dana sosial. Jadi ada yang dikumpulkan secara rutin, kemudian ada juga yang dikumpulkan secara tiba-tiba ketika ada kejadian tersebut dengan cara bermacam-macam, walaupun sebenarnya mereka secara ekonomi terbatas. Jadi uang jajannya yang dibagi untuk meneladani salah satu sifat dermawannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini di pondok ini juga kita ada sistem remember ya, receh membawa berkah. Nah, itu kita melatih anak-anak untuk bersifat dermawan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah itu beliau tidak pernah menyimpan makanan sepotong pun di rumah beliau. Dan yang kelima adalah malunya ya, sifat malunya. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi sifat malu itu masih kita tanamkan kepada anak-anak supaya kita bisa menjadi sosok minimal yang mendekatilah kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah juga terkenal atau di kita melihat bahwasanya beliau ini adalah orang yang mempunyai tekad yang kuat dan hati yang teguh. Kisah-kisah dari Sayyidah Aisyah menjadi kisah favorit yang menginspirasi para santri di pondok pesantren. Dari kisah Sayyidah Aisyah itu pun membuat mereka ingin menjadi sosok seorang muslimah seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Adakah kisah tentang Aisyah yang Fian suka? Ada. Nama kisahnya itu biasanya disebut hadis ifki atau cerita bohong. Jadi ceritanya itu Sayyidah Aisyah difitnah. Ketika ikut rombongan pasukan kan Sayyidah Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah satu sahabat. Nah, ketika itu semua orang tidak percaya gitu sama Sayyidah Aisyah, sampai akhirnya Allah sendiri yang membela Sayyidah Aisyah dengan menurunkan ayat surah An-Nur kalau nggak salah. Sayyidatuna Aisyah pernah merintahin sama budaknya buat ngasih uang 1 dirham buat fakir miskin. Sampai habis uang itu, terus budaknya lapor ya Sayyidah Aisyah bahwasanya uangnya udah habis, anak kasih gitu. Terus ternyata saat itu beliau puasa, dan budak tadi lihat bahwa beliau itu puasa cuman dengan roti kering beliau berbukanya. Dibilang sama budak, andai saja ya Sayyidah Aisyah engkau kasih aku 1 dirham,
pasti engkau bakalan aku kasih makanan yang enak buat buka puasa gitu. Ternyata Sayyidah Aisyah nggak menjawabnya, ya kamu sih nggak ingatin saya, kan saya lupa, kata beliau. Bahkan beliau lupa sama diri beliau sendiri, padahal beliau lagi puasa demi kebahagiaan orang lain. Itu cerita yang paling saya suka dari Sayyidah Aisyah. Kalau ditanya pasti semua orang mau. Karena sifat tauladan beliau, kita dapat mengamalkan yang namanya amal jariyah, dari yang beliau bersedekah, membawa kebahagiaan, dan untuk kami yang lagi menuntut ilmu, kami bisa mengambil sifat tauladan beliau, yaitu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, itu tetap bisa berprestasi dan bisa mencapai tujuan serta impian cita-cita mereka, sebagaimana Sayyidah Aisyah yang dikenang sebagai salah satu perempuan yang sangat berjasa dalam dakwah Islam, dalam sejarah peradaban keilmuan Islam, dan dikenang sebagai salah satu istri dari Rasulullah SAW yang paling beliau cintai dan paling berharga. Terbukti dengan ketika Rasulullah SAW ditanya siapakah perempuan yang paling dicintai beliau, beliau mengatakan Sayyidah Aisyah. Dan ketika beliau sakit parah, ketika akan meninggal dunia, Rasulullah SAW meminta beliau untuk dibawa ke rumah Sayyidah Aisyah dan meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang muslimah di zaman Rasul maupun di masa kini akan tetap menjadi seorang perempuan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Meskipun memiliki beban kehidupan yang berbeda-beda di setiap zamannya, perempuan muslimah akan berhasil melaluinya. Selalu belajar, mengkaji, menerapkan, menyesuaikan, dan terus memperbaiki. Inilah bibit Aisyah masa kini. Ingin tidak menjadi seperti Aisyah? Ingin. Alasannya kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu wanita yang paling dicintai sama Nabi kan. Jadi siapa yang nggak mau dicinta sama Nabi?